Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Agung Pranoto dengan NIM 2022 10 11 03 11 559. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ilmu negara. Oke, langsung saja kita akan mewawancarai narasumber kita kali ini. Bisa diperkenalkan, Mas? Baik, terima kasih untuk Mas Hanif sewaktunya. Perkenalkan, sebelumnya saya Walid Andrianur, saya juga berkuliah di UMM jurusan Informatika dengan NIM 055. Oke. Mas Wildan, kita mau tanya tentang mengapa negara itu penting. Mas Wildan gimana? Menurut saya ya, kenapa negara itu penting? Ya, pertama itu karena negara itu penting sebagai kedaulatan suatu bangsa yang martabat dan dipandang oleh negara lain. Dan juga negara merupakan suatu bentuk jati diri suatu bangsa bahwa di mana terdapat beragam budaya, kultur yang diakui oleh negara lain. Dan juga negara adalah organisasi yang penting dalam suatu wilayah yang punya kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Tujuan negara menjadi potensi penting bagi berdirinya sebuah negara. Tiap negara memiliki tujuan yang berbeda-beda dan juga tujuan tersebut biasanya disesuaikan dengan pandangan dan alasan hidup yang bersumber pada nilai-nilai leluhurnya. Indonesia misalnya memiliki tujuan negara yang bertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tujuan negara bisa menjadi cita-cita serta visi dan misi berdirinya negara. Dan juga tujuan dari setiap negara itu dipengaruhi oleh tempat, sejarah pembentukan, dan juga pengaruhi dari penguasa negara yang bersangkutan. Sementara itu fungsi negara secara umum itu ada 4, yakni melaksanakan ketertiban, keamanan, fungsi kemakmuran dan kesejahteraan, fungsi pertahanan dan keamanan, serta fungsi menegakkan keadilan. Terus fungsi pengaturan dan ketertiban sangat penting dalam mencegahnya bentrokan-bentrokan maupun pertikaian yang mungkin timbul dari masyarakat. Misalkan ada demo antara mahasiswa, itu juga harus ada ketertiban dari suatu instansi, contohnya polisi ataupun keamanan negara. Dan juga fungsi kemakmuran dan kesejahteraan memiliki makna negara berupa agar masyarakat dapat hidup sejahtera, terutama bidang ekonomi dan sosial masyarakat. Oke, tadi kan sudah dijelaskan tentang negara itu mengapa penting. Terus selanjutnya saya akan bertanya tentang tadi kan sudah dikatakan tujuan negara bisa menjadi cita-cita serta visi dan misi berdirinya negara. Apakah cita-cita bangsa kita, bangsa Indonesia, sudah tercapai seluruhnya? Ini saya jawabnya saya sambil lihat di websitenya Kemenko pmk.go.id ya, takutnya saya jawab nanti ada yang salah-salah datanya gitu. Di sini mengatakan masih banyak tantangan yang harus diselesaikan pemerintah untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul demi Indonesia maju. Salah satunya adalah menciptakan lapangan kerja sebesar-besarnya untuk seluruh kegiatan kerja produktif. Dan juga Indonesia saat ini tengah mengejar cita-cita menjadi negara maju dan menuju Indonesia emas di tahun 2045. Butuh kerja keras dan kolaborasi banyak pihak, mulai dari sektor pemerintah, swasta, akademis, serta masyarakat sipil. Bukan hal yang mustahil untuk meraih cita-cita Indonesia maju. Satu awalan baik sudah digenggamnya, yakni era bonus demografi yang tengah berjalan dan puncaknya tercapai pada tahun 2030 sampai 2040. Berdasarkan data BPS, penduduk Indonesia pada tahun 2020 ini jumlahnya mencakup 270,20 juta jiwa. Dari jumlah itu, jumlah angkatan kerja produktif sebanyak 140 juta jiwa. Dan juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Bapak Muhadjir Effendi berujar, kunci untuk mewujudkan negara maju adalah sumber daya manusianya sendiri, yaitu SDM-nya unggul, berdaya saing dan berkualitas, juga memiliki penghasilan yang mencukupi. Dan juga hal itu disampaikan oleh Bapak Menko PMK saat menyampaikan orasi ilmiah dalam perayaan Dies Natalis ke-55 di Wisuda Universitas Pancasila semester genap tahun angkatan 2020-2021 di kampus Universitas Pancasila pada Sabtu tanggal 23 Desember
tanggal 23 bulan 10. Nah, tantangan kita sekarang menyiapkan lapangan kerja sebesar-besarnya. Kalau produk produktif ini tersiapkan lapangan kerja yang jumlahnya relatif sama dan kualifikasi yang sama. Maka yang dipanen bukan bonus demografinya, tapi musibah demografinya, ujarnya. Dan juga Bapak Menko, Bapak Muhajir mengatakan apabila lapangan kerja tidak berhasil disiapkan, maka yang akan terjadi kemudian adalah musibah demografi. Karena akan terjadi angka pengangguran yang meledak. Nah, dan setelah bonus demografi ini akan jadi agensi Society, tuturnya. Selain itu Bapak Muhajir menjelaskan Indonesia akan gagal menjadi negara maju, akan terjebak menjadi negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Karena itu dia mengutarakan perlu kerja keras untuk menciptakan lapangan kerja sebesar-besarnya di Indonesia, agar kita kaum muda ini yang sekarang masih kuliah atau masih sekolah itu mendapatkan lapangan pekerjaan yang benar-benar sesuai passion kita atau sesuai dengan kebutuhan kita nantinya. Dan juga termasuk para alumni Universitas Pancasila, menurut Bapak Muhajir, para lulusan kampus bukan hanya untuk menjadi pencari kerja saja, tapi bisa jadi pelopor lapangan pekerjaan. Jadi yang saya ambil dari kata-kata beliau ini tadi, bahwa kita setelah kuliah itu kita juga harus bisa membukakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Jadi kita tidak hanya bekerja, kita juga harus menyiapkan lapangan pekerjaan untuk orang-orang lain yang contohnya yang masih sekolah atau masih kuliah. Jadi kita lulus duluan, kita nggak apa-apa lah, awal-awal kita bekerja dulu, membuat portofolio diri sendiri dulu. Setelah kita mencukupi untuk membuat lapangan pekerjaan, kita buat lapangan pekerjaan yang bisa mempekerjakan orang banyak. Dan juga bukan hanya menjadi employer yang mencari pekerjaan, tapi juga menjadi pencipta lapangan pekerjaan. Imbuh Menko Bapak PMK tadi. Karena itu dia meminta petinggi kampus Universitas Pancasila untuk memberi dorongan agar para lulusan juga memberi keberanian untuk memasuki dunia usaha, baik dari berskala kecil, mikro menengah, industri kreatif, sampai bisnis startup. Kalau kalian hanya mengandalkan industri sebagai pencari kerja, itu tidak mungkin. Yang paling memungkinkan adalah sektor usaha. Sektor yang memungkinkan adalah sektor UMKM, terangnya. Mantan Mendikbud itu juga meminta para lulusan Universitas Pancasila untuk berani menghadapi tantangan dan risiko yang ada di era industri sekarang, yaitu 4.0, serta pada manfaatkan berbagai peluang yang ada. Dan ini ada kata-kata dari Bapak Menko, jangan takut untuk mengambil resiko, jadilah kalian semua risk taker, pengambil resiko. Siapa yang bisa memanfaatkan peluang, maka dia yang menjadi pemenangnya. Oke, baik, itu saja dari saya kembalikan kepada Mas Hanif. Oke, jadi kesimpulannya kita sebagai generasi muda itu harus bisa mewujudkan cita-cita bangsa kita dengan kemampuan kita sendiri. Tadi juga sudah dijelaskan dengan cara membuka lapangan pekerjaan dengan dan lain sebagainya. Terima kasih untuk Mas Wildan atas waktunya, dan juga kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.